Selamat pagi, 12 IPA. Ibu, Gimana kabarnya? lumayan Bu. Lumayan baik ya disambung. Oke, kita sudah 7.55 ini. Boleh yuk mulai dibuka kameranya. Oke, sudah lengkap belum ini? Coba Ibu cek dulu. Pas ya, 36 ya. Baik, 12 IPA 2 sudah lengkap? Siap, sudah lengkap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung dengan tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Nah, Ibu izin untuk share screen dulu ya. Untuk hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa bersama dulu. Untuk doa pembukaan, Ibu minta tolong dipimpin oleh Meta. Meta ada? Ada Bu, ada. Baik, mari kita berdoa dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran biologi, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas malam dan pagi yang cerah Kau berikan ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Oke, sekarang nih kita main tebak lagu dulu ya. Ini lagunya adalah lagu wajib nasional. Oke, siap ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang jawab ini? Bendera merah putih. Coba cek. Keren. Oh, banget. Yang kedua. Halo Bandung. Halo Bandung. Bagus, lolos. Oke, terima kasih untuk penyemangat kita pagi ini ya, dengan mendengarkan sedikit potongan lagu wajib nasional. Nah, ini ya tujuan kita, atau KD kita hari ini dulu. Nah, ini tujuan kita. Oke, hari ini kita akan fokus pada materi mekanisme evolusi dan juga petunjuk adanya evolusi. Nah, coba sekarang nih, masih ingat nggak sih kalian apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang mau? Saya untuk Bu. menjawab? Jonathan. Pagi Jonathan. Pagi Bu. Oke, silakan Jo. Apa yang kita pelajari ya di lalu itu? Jadi di LKPD sebelumnya itu kita belajar tentang teori asal-usul kehidupan, terus seleksi alam, sama perbandingan teori-teori dari Darwin, Lamarck, dan Weismann. Oh ya, oke, makasih Jojo, terima kasih sudah merecall lagi, mengingat lagi materi kita sebelumnya. Ibu tunjukkan dulu nih ada gambar ini. Coba Ibu mau minta kalian berpendapat yuk tentang gambar ini. Coba dari SFS apa yang bisa disampaikan dari gambar ini? Kayak teori konspirasi kalau di Teori konspirasi. Aduh, berat nih. Gimana itu? yang katanya manusia itu berasal dari dari monyet ya, dari orang hutan gitu Bu. Dan katanya ada yang ngomong ngasih teori kalau misalnya manusia dari monyet, terus dia juga berevolusi atau merubah kayak karena gaya hidupnya terus jadi kayak manusia sekarang gitu katanya. Oh ya, oke. Ada lagi? SMS cukup? Cukup sih Bu sepertinya. Oke, terima kasih. Oke, sebenarnya kalau kita mengatakan manusia dari kera, dari monyet, betul nggak ya? Kalau
Kalian mungkin pernah atau sering mendengar bahwa manusia berasal dari kera atau berevolusi dari kera, itu sebenarnya belum tepat. Yaitu adalah asumsi yang harus kita luruskan, itu tidak tepat. Nah, sekarang Ibu ada 3 pertanyaan. Untuk menjawab yang pertama, apa sih evolusi itu? Eva, ayo Eva. Ya Bu, evolusi mungkin kayak perubahan yang dalam jangka waktu lama, jadi perubahannya itu secara bertahap gitu Bu. Yang berubah apanya, Pak? Mungkin bisa dari segi luarnya, dari penampilannya, atau dari dalamnya gitu Bu, dari sistem kerja tubuhnya. Oke, baik, terima kasih Eva. Tadi aku mengatakan perubahan yang berlangsung dengan waktu yang lama dari struktur dan fungsi tubuhnya ya. Oke, nanti kita akan lihat nih, apakah betul evolusi itu selalu berlangsung dengan lama? Ya, kita lihat lagi nanti. Dan yang ketiga, bagaimana bisa terjadi evolusi? Siapa ya? Tadi udah 2 cewek ya, sekarang cowok ya. Ibu mau pilih yang laki-laki. Mario. Ya Bu. Silakan Mario. Mungkin ini poin aja, mungkin 2 hal penting yang bisa menyebabkan terjadinya evolusi itu apa, Mario? Silakan. Mutasi. Satu lagi apa? Oh, seleksi alam Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menjawab. Ibu sampaikan dulu untuk manfaat kita belajar tentang mekanisme dan petunjuk evolusi itu apa sih? Ini ada gambar-gambar. Ya, ada 4 gambar. Buatlah 1 pertanyaan. Nanti pertanyaan kalian tuliskan ke dalam Padlet ya, yang akan Ibu sharingin. Nah, sekarang yuk kita masuk ke Padlet lagi. Ibu akan share sekarang Padletnya. Silakan. Ibu tunggu pertanyaan kalian. Oke, mengapa mutasi lebih ganas dari aslinya? Nah, iya ya. Ini ada terakhir nih, bagaimana proses terjadinya perbedaan spesies sehingga muncul evolusi ya, kok bisa berbeda seperti itu. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menuliskan pertanyaannya di Padlet. Baik, setelah ini seperti biasa kalian akan berdiskusi ya dengan LKPD yang sudah Ibu share di dalam GC. Nanti silakan juga dibuka untuk OLabs-nya ya. Itu adalah satu virtual lab. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mencari homologi atau analogi. Oke, baik. Anak-anak, Ibu beri waktu 30 menit ya untuk berdiskusi. Nanti silakan langkah awal kalian adalah mencari dulu literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Gitu ya? Oke, Ibu akan buka breakout-nya. Waktunya 30 menit. Oke, sudah siap. Baik, silakan. Bisa bergabung ke dalam kelompok breakout masing-masing. Yang mana Bu? Khususan. Ya, betul itu. Simulator. Nah, udah. Silakan. Dicari tuh. Ini masuk ke homologi berarti. Nah, sekarang kaki depan kuda sama siapa? Oh, sama siapa? Sama burung elang bagian apanya? Ya, sama bagian sayapnya. Ternyata dia homologi. Tulis dulu. Lanjut lagi ke pasangan berikutnya. Nah, kalau homologi sudah cukup, pindah ke analogi. Ini ya Bu. Nah, sekarang analogi. Kupu-kupu sayap ini dengan. Nah, oke. Kok sama-sama sayap ya? Nah, sekarang diperhatikan.
dia menjadi analogi karena apa yang sama? Apakah strukturnya yang sama atau apanya yang sama? Perhatikan saja tuh gambarnya. Ini penjelasannya Ibu ya? Ya betul, itu ada penjelasannya di situ. Kan analogi dulu deh. Analogi animals. Ya. Analogi itu kan struktur beda tapi fungsinya sama. Iya. Bener sih. Kupu-kupu kan. Oh, ini sama-sama buat terbang tapi strukturnya beda ya? Iya. Oh. Jadi strukturnya beda tapi fungsinya sama. Tapi kalau homologi itu organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang beda tetapi ada dasar yang sama. Gitu. Jadi kayak kebalikan sih. Apa gimana tadi? Yang analogi itu kan strukturnya beda tapi fungsinya sama. Strukturnya beda tapi apa ya? Sama? Fungsinya sama. Oh, strukturnya beda tapi iya sih bener sih. Ya kan, fungsinya beda sama. Terus kalau yang homologi itu fungsinya beda tetapi ada dasar yang sama. Berarti mungkin strukturnya ada yang sama sedikit gitu kali ya. Homologi itu fungsinya sama. Fungsinya beda. Fungsinya Kebalikan beda. ya, kebalikan analoginya. Oh, tapi strukturnya sama. Iya, strukturnya ada yang sama gitu dasarnya. Gitu sih mirip kayak katanya. Jadi kayak kebalikan Oke. doang. Tadi benar itu dari Rizka ya? Oke. Tip itu udah bagus. Tinggal tuliskan contohnya ya. Oh iya, Bu. Mari kita bahas LKPD kita. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nomor Saya satu. mau coba, Bu. Oke, Rizka dari kelompok fosil. Silakan Rizka. Nomor satu kan, dapatkah evolusi berlangsung dalam waktu yang cepat ataukah selalu berjuta-juta tahun lamanya? Kalau menurut kelompok saya tadi nggak bisa, Bu, karena proses evolusi itu terjadi dalam proses yang lambat dan butuh waktu yang lama. Jadi dia tuh prosesnya tuh sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur. Terus kan di dalam evolusi juga ada, kita butuh adaptasi lingkungan, terus ada seleksi alam, itu kan waktunya juga nggak sebentar doang. Itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Rizka dari kelompok fosil. Yang lainnya mau menambahkan dulu? Tidak ada? Cukup? SFS mau menambahkan? Saya kalau menurut kelompok saya dan saya kayak jadi sebenarnya evolusi itu bisa Bu langsung secara cepat kayak misalnya 100 tahun, 200 tahun, tapi perubahannya aja yang kurang signifikan seperti ya juta-juta tahun gitu Bu. Gimana? Oke, ini ada pendapat yang berbeda, jawaban yang berbeda dari kelompok Hardy di SFS ya. Bisa berlangsung dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan yang lainnya ya, tidak harus berjuta-juta tahun ya. Oke, terima kasih. Nanti bukan tambahkan di belakang. Lanjut dulu. Nah, sekarang ini dari hasil observasi kalian di OLabs-nya ya, di virtual lab-nya. Silakan dideskripsikan apa itu analogi dan homologi dengan contohnya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Cala. Iya, silakan Cal. Jadi kalau yang analogi ini menurut kelompok kami adalah dia kayak ada persamaan fungsi tapi strukturnya berbeda. Misalnya kayak tadi itu kita contohnya di labnya itu adalah sayap kupu-kupu dan juga sayap burung elang. Dia bentuknya beda, strukturnya juga beda, tapi dia fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Lalu yang homologi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai dasar yang sama atau bisa disebut struktur gitu. Ini kita kita berbayang-bayang sendiri. Misalnya kayak tangan kucing dengan tangan manusia, walaupun walaupun tangan kucing itu buat sama jalan gitu, kalau manusia buat ngambil barang atau melakukan pekerjaan, tapi strukturnya mirip. Cukup? Ada lagi tambahan? Cukup? Oke, makasih Cela. Nah, nomor 7. Saya, Bu. Jessica, Bu. Siapa ini?
Jessica. Bu. Jessica dari kelompok rekombinan. Silakan Jess. Jadi kalau menurut kelompok kami ini, contoh kita ngambilnya mutasi, yaitu mutasi virus corona atau SARS-CoV-2. Jadi awalnya ini virus corona ini jenis virus RNA, yang berarti dia itu materi genetiknya berantai tunggal, yang apabila mudah mengalami mutasi. Contoh mutasinya itu varian D6149, B117, dan lain-lain. Yang tentunya dari mutasi itu akan menghasilkan varian corona yang lebih ganas lagi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih rekombinan ya. Jessica dari kelompok rekombinan mengambil contoh mutasinya di COVID ini ya. Dari virus corona. Oke, ada yang mau tambahkan dulu yang lain? Ini adalah contoh mutasi yang terjadi pada saat ini. Ya, pada kehidupan sekarang saat ini. Inilah manfaatnya kamu pelajari evolusi ini. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu. Oke, boleh Sharon. Virus COVID-19 ini juga kena seleksi alam nggak sih, Bu? Kayak varian-variannya gitu. Coba Sharon dijelaskan lagi dong tentang seleksi alamnya. Enggak sih, Bu. Saya cuma kayak berpikir gitu, kalau misalnya kan selain dari manusia yang kena seleksi alam, hewan juga kan ada beberapa. Terus kayaknya COVID-19-nya yang sekarang yang kuat-kuat aja gitu, Bu, yang masih bertahan gitu, Bu. Oke. Udah cukup, Sharon? Cukup. Oke, terima kasih Sharon. Iya betul Sharon. Itu juga merupakan contoh seleksi alam. Ya, jadi peristiwa pandemik ini juga contoh dari seleksi alam. Mau di manusianya ya, yang bisa bertahan maka akan tetap bertahan, yang mungkin ada penyakit sampingannya mungkin harus ke jalan yang lain gitu ya. Ini seleksi alam di saat ini yang kita alami saat ini. Oke, coba sekarang dari kalian dulu, silahkan. Kalian buat kesimpulan dari apa yang sudah kalian proses yang sudah kalian jalani hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Siapa ini? Suaranya adalah suara SCC. SCC dari kelompok analogi. Oke, silakan Mas SCC. Oke. Jadi dari kelompok saya ini kesimpulannya langsung saya bacain aja ya, Bu. Boleh. Jadi evolusi bisa terjadi karena adanya mutasi, mau alami atau buatan, ataupun juga karena adanya seleksi alam. Dalam mutasi gen ini terjadi perubahan struktur kimia yang bisa nyebabin perubahan sifat gitu, Bu. Terus jadi perubahan itu bisa diwariskan kepada keturunannya juga. Mungkin itu aja sih, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. SCC dari kelompok analogi sudah mencoba menyimpulkan apa yang sudah kalian diskusikan hari ini. Baik, Ibu mengingatkan untuk submit KKPD-nya. Yang sudah selesai silakan disubmit di IGC untuk KKPD-nya. Ini ada sebuah video ya. Ini yang bisa membantu kita meluruskan konsep yang mungkin belum tepat selama tentang evolusi. Mutasi itu jarang terjadi dan biasanya mutasi itu merugikan. Biasanya merugikan. Bahkan ada mutasi yang menguntungkan tapi juga ada yang merugikan. Nah, biarpun dia jarang terjadi di satu organisme, dia jarang terjadi. Tapi kalau itu dikumpulkan ya dengan populasi yang besar, maka tetap kemungkinannya untuk mutasi itu muncul yang bisa menimbulkan evolusi tetap ada. Tambahan kesimpulan dari Ibu, tadi sudah SCC simpulkan dengan baik sekali, sudah dengan lengkap sekali. Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita kesini yuk. Kita bermain puzzle dan jamboard ya. Nah, Ibu stop dulu. Oke, kita akan battle nih ya. Boy band sama girl power ya. Laki-laki dan perempuan. Jadi yang cowok biru, yang cewek pink. Nanti silahkan dicari di jamboard itu kata yang merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Siapa yang sudah tahu langsung cari ya. Tidak harus menunggu soal selesai dibacakan. Langsung aja gaspol gitu ya. Oke?
Siap ya? Disebut apakah suatu perubahan dalam waktu yang lama ataupun singkat yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur tubuh dan fungsi makhluk hidup? Oke, biru dapat ya, evolusi, cakep, biru 1. Berikutnya lanjut lagi. Oke, bukti evolusi di mana struktur berbeda tapi fungsi sama. Fungsinya sama. Nah, lo coba duluan tadi. Aduh, coba duluan tadi ya Pak. Urak-urakannya 2 warna. Oke, kalau gitu semua dapat ya. Oke. Ini seperti biasa ya. Silakan kalian nanti mengisi lagi Google Form-nya dengan link yang sama seperti kemarin untuk refleksi kegiatan kita hari ini. Apakah kalian cukup bisa memahami materi dengan baik? Oke, ini ada sekilas. Ibu hanya menampilkan sekilas. Ada sebuah jurnal ya, jurnal dari Helmi Suwarjono yang menyatakan, intinya adalah dia menyatakan ada banyak teori yang membantah teori evolusi. Salah satunya adalah Harun Yahya ini. Ya, salah satunya adalah Harun Yahya. Ya, dia membuat karya yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi. Bahwa ternyata menurut Harun Yahya banyak celah ya, banyak celah. Dia pun ada bukti-buktinya, tapi tetap bukti tersebut ada celah di mana dia menyatakan bahwa tidak benar tentang teori evolusi. Oke, nanti boleh dibaca ya. Setelah itu untuk penugasan ini silakan dalam kelompok ya. Kalian pilih satu petunjuk evolusi dan kalian sampaikan di video tersebut pandangan kalian mengenai teori evolusi. Ya, kalau memilih fosil, menurut kalian apakah fosil itu sudah cukup bisa menguatkan tentang teori evolusi? Apakah kalian termasuk yang pro atau yang kontra? Ya, tentang teori evolusi dilihat mungkin dari fosil atau dilihat dari analogi, lihat dari homologi, bebas. Begitu ya. Waktunya 2 minggu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mendalami lagi untuk Heidelberg ya dalam penghitungan frekuensi gennya. Oke, ini ada sedikit quote aja buat kalian bahwa pengetahuan datang tapi harus tetap kebijaksanaan tetap ada ya, harus disikapi dengan bijaksana. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan akhiri hari ini dengan doa bersama. Doa penutup, Ibu minta tolong Meta kembali untuk memimpin dengan doa. Ya, sebelum kita menutup dialogi ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama pembelajaran biologi hari ini. Selanjutnya setelah ini kami akan melanjutkan PJJ sesi kedua. Kami mohon berkat-Mu agar PJJ hari ini selalu berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Meta, terima kasih semuanya. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, boleh istirahat. Terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat. Terima kasih Bu.